Salam, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita ketemu kembali pada pagi hari ini dalam kesempatan renungan pagi. Ya, kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur karena berkat dan rahmat-Mu lah yang telah menyertai kami, sehingga kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan ini atau firman-Mu menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini atau renungan pagi hari ini terambil di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Sekali lagi, renungan pagi hari ini didasari firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan, Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, ini firman Tuhan ini menjadi dasar renungan pagi hari ini anak-anak. Dan tema renungan pagi hari ini adalah ketekunan kunci mendapatkan hasil. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memang menceritakan atau kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Ada dua hal yang bisa kita ambil atau kita pelajari. Yang pertama tentang tanah. Yang kedua tentang ketekunan itu sendiri. Ya, anak-anak, mungkin di antara kalian, orang tua kalian, ada yang berprofesi sebagai petani. Ya, mungkin juga kalian pernah mengamati seorang petani. Petani untuk mendapatkan suatu kerinduan atau keinginan hasil yang baik, pasti beliau akan mengolah tanahnya dengan baik. Dia cangkul, dia pupuk, atau dia pilah dulu dari semak belukar, kerikil yang ada, dengan tujuan bahwa tanah tersebut menjadi baik, yang mana nantinya apabila ditanam sebuah bibit atau benih, bibit tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Ya, ini gambaran anak-anak. Kalau kita simak lagi, memang ciri-ciri tanah yang subur adalah tanah yang cukup air, gembur. Tetapi pada intinya, tanah yang subur adalah tanah yang bisa menumbuhkan sebuah benih, di mana benih tersebut bisa tumbuh dan nanti benih tersebut bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Ini yang poin pertama anak yang dikasih Tuhan. Yang kedua bicara ketekunan itu sendiri. Kita simak, kita lihat bahwa seorang petani tersebut tidak asal muasal di dalam mengolah tanah tersebut atau dalam bertani. Dari awal beliau, seorang petani tersebut, sudah berusaha dengan keras memilah, menggemburkan, mengirigasi ataupun proses yang lain sampai tanaman tersebut di dalamnya ada merawat, mengamati, tidak hanya sebentar, mungkin ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, sehingga apa yang dia tanam menghasilkan buah tersebut. Kunci yang bisa kita pelajari dari petani tersebut yaitu sebuah ketekunan. Ya. Kembali ke tema yang firman Tuhan pagi hari ini, ketekunan kunci mendapatkan hasil. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan, Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang seperti tanah yang subur. Orang yang memiliki hati seperti tanah yang subur. Dan untuk menjadi dan memiliki
hati seperti tanah yang subur butuh sebuah proses diolah dan proses yang lainnya. Salah satunya di dalamnya yang ikut andil adalah ketekunan itu sendiri. Ketekunan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang, terlebih sebagai siswa-siswi. Ketekunan kita untuk bisa membawa setiap hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini mungkin kalian duduk di kelas 7, kelas 8, dan mungkin ada yang kelas 9. Yang kelas 9 sebentar lagi lulus lanjut ke SMA. Anak-anak tidak gampang, tidak mudah menjadi suatu pribadi yang bisa menerima sebuah firman Tuhan. Perlu satu kerendahan hati, perlu satu kerelaan. Tanah tersebut harus mau diproses dengan dengan proses yang lama, dengan waktu yang lama, butuh waktu. Nah, inilah yang dikatakan butuh kerendahan hati dan butuh juga ketekunan. Masa depan kalian sungguh masih sangat jauh. Yang kelas 7 harus naik kelas 8, kelas 9. Kelas 8 harus kelas 9. Dan kelas 9 lulus nanti masih ke SMA. Butuh waktu anak-anak, butuh proses. Kerelaan hati kalian, kesungguhan kalian, terlebih ketekunan kalian di dalam belajar, di dalam mengikuti kegiatan belajar, mengerjakan tugas, butuh proses, butuh usaha keras, yang mana nanti diharapkan kalian bisa menjadi orang-orang yang berhasil, menghasilkan buah dari apa yang kalian lakukan. Proses tersebut bisa datang dari Bapak Ibu Guru sebagai pendidik yang mengarahkan kalian, membekali kalian. Dan juga bisa berasal atau dari orang tua kalian yang mendukung kalian, yang mendidik kalian di rumah saat ini. Apalagi masa-masa pendidikan daring saat ini, online saat ini. Butuh satu ketekunan dan kesungguhan. Mungkin buah tersebut tidak bisa kita nikmati saat ini, tetapi satu harapan yang Tuhan inginkan, yang mana nantinya kalian bisa menghasilkan buah. Saat ini masih proses usaha, masih proses mengolah, masih proses mau menjadi tanah yang subur, tanah yang siap menerima benih, siap menerima berkat Tuhan. Dan benih itu bisa berupa firman Tuhan itu sendiri, bisa berupa materi-materi pelajaran yang butuh ketekunan kalian ikuti, kalian lakukan sampai nantinya kalian melanjutkan ke SMA, kuliah, dan bekerja, bahkan berkarir, sehingga kalian bisa menjadi berkat buat orang lain. Ini menghasilkan buah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, buah yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Buah yang enak, seperti petani tadi. Apabila menanam sebuah benih, pasti menginginkan hasilnya menjadi tanaman dan menghasilkan buah, dan buah tadi bisa dinikmati, menghasilkan buah yang enak dan memuaskan seorang petani tersebut. Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kita, kalian sebagai siswa, sebagai generasi bangsa, terlebih sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin menjadikan kalian sebagai anak-anak yang berbuah yang Tuhan kehendaki, berbuah yang bisa dinikmati oleh orang lain, terlebih dinikmati oleh kalian sendiri, menjadi berkat dalam keluarga, menjadi berkat dalam lingkungan masyarakat, bahkan menjadi berkat buat negara, terlebih berkat buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin bekerja bersama kita semua, membentuk kita, membentuk kalian menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi anak-anak yang memiliki satu kerendahan hati, memiliki iman yang kokoh, memiliki satu pengharapan, dan pengharapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan di dalam Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mungkin ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari ke depan kalian sebagai siswa-siswi, siapkan diri kalian mau menjadi anak-anak yang siap menerima firman Tuhan, siap menerima materi-materi pelajaran ataupun
apa ya, nilai-nilai sosial dalam kehidupan, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang menghasilkan buah, dan buah itu menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang bisa kita bahas atau saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pagi hari ini. Bapa, kami sudah berhenti dalam berbicara tentang firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu sebagai penolong kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, hamba-Mu, anak-anak yang mendengarkan akan firman-Mu, anak-anak yang mau menjadi atau seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima, tanah yang mau menerima firman yang datangnya daripada-Mu, dan menjadikan sebuah atau pribadi kami menjadi anak-anak yang rajin, tekun. Karena untuk menjadi seorang anak yang bisa menghasilkan atau menjadi berkat membutuhkan suatu usaha, terlebih membutuhkan Engkau Roh Kudus, membutuhkan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami untuk membawa kami bersama Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, berkati kami semua sebagai anak-anak, sebagai siswa-siswi di dalam kami belajar. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan kemampuan lebih dalam otak kami, kecerdasan lebih dalam otak kami, kemampuan kami untuk bisa menangkap bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan kami, dan kemampuan untuk orang tua kami, berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu, sehingga orang tua kami bisa memenuhi setiap kebutuhan, memenuhi setiap apa yang kami perlukan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, untuk keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur, menyerahkan aktivitas selanjutnya. Di dalam kami harus belajar daring untuk persiapan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur dan berdoa.